Kabar yang begitu serius sehingga pikiran Anda menolak untuk memahaminya, sementara hati Anda dipenuhi rasa takut yang mendalam. Pada suatu Jumat pagi yang dingin, tepat pukul 4:47, ketika sebagian besar wilayah Britania Raya masih terlelap dalam kegelapan musim dingin, Istana Buckingham merilis sebuah pernyataan yang mengubah segalanya. Kalimat-kalimatnya dingin, klinis, dan tanpa basa-basi. Tim medis Yang Mulia Raja telah menyampaikan bahwa kondisi kesehatan beliau mengalami penurunan yang signifikan. Sang raja kini mendapatkan perawatan medis intensif di Kastil Windsor. Keluarga kerajaan telah diberitahu dan sedang berkumpul untuk mendampingi beliau di masa kritis ini. Hanya 29 kata, tanpa upaya memperhalus bahasa, tanpa harapan palsu, hanya kenyataan yang disampaikan apa adanya. Raja Charles III yang menanti selama 7 dekade untuk mengenakan mahkota dan baru menjabat kurang dari 3 tahun, kini menghadapi krisis kesehatan yang sangat serius. Bagaimana seseorang bisa mempersiapkan diri menghadapi momen seperti ini? Bagaimana sebuah bangsa menguatkan diri ketika sosok yang mereka hormati dan kagumi berada di ambang bahaya? Pengumuman itu datang tanpa peringatan. Tidak ada rangkaian buletin kesehatan yang bertahap. Tidak ada persiapan perlahan bagi publik. Satu saat pernyataan resmi masih menyebutkan bahwa sang raja menjalani perawatan rutin dan menjalankan tugas terbatas. Detik berikutnya, segalanya berubah. Bayangkan perasaan Anda jika seseorang yang melambangkan stabilitas dan kesinambungan tiba-tiba dinyatakan dalam kondisi kritis. Dalam hitungan detik setelah pernyataan dirilis, BBC menghentikan siaran pagi mereka. Suara sang pembaca berita terdengar tertahan saat membacakan kabar itu kepada seluruh negeri yang akan terbangun dengan kenyataan pahit. Sky News langsung mengaktifkan protokol darurat penuh. Grafis khusus muncul di layar dengan kecepatan yang terasa hampir tidak nyata. Di Amerika Serikat, yang saat itu masih malam Kamis, peringatan berita mendadak dari CNN memotong acara prime time, membuat bahkan para penyiar berpengalaman terdiam sejenak sebelum berbicara. Bisakah Anda membayangkan beban menyampaikan berita seperti itu kepada jutaan orang? Di luar Kastil Windsor, para simpatisan pertama mulai berdatangan bahkan sebelum matahari terbit tampak seperti bayangan dalam gelapnya fajar. Mereka datang karena kegelisahan yang sulit dijelaskan dan kebutuhan untuk hadir di saat yang mereka harapkan takkan pernah terjadi. Seorang wanita lanjut usia yang pernah menunggu 15 jam untuk memberi penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth, berdiri di gerbang sambil menangis. Ia hampir tak punya waktu, bisiknya lirih. Ia menunggu seumur hidupnya untuk menjadi raja, dan kini ini terjadi. Di dalam istana Kensington, Pangeran William telah terjaga sejak pukul 03.30 pagi setelah menerima panggilan memilukan dari dokter senior Windsor. Pesannya jelas, kondisi ayahnya memburuk drastis dan keluarga harus segera berkumpul. Namun membaca pernyataan resmi istana di layar ponselnya membuat kenyataan itu terasa jauh lebih nyata. Ayahnya sakit parah, bukan kemungkinan di masa depan, tetapi sekarang. Catherine menemukannya berdiri di dekat jendela ruang kerjanya, masih mengenakan pakaian hari sebelumnya, menatap kegelapan sebelum fajar. Ia tidak bertanya apakah William baik-baik saja. Pertanyaan itu terasa tak masuk akal. Ia hanya berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya, menawarkan satu-satunya bentuk penghiburan yang mungkin. "Anak-anak," kata William akhirnya dengan suara serak. "Mereka harus menemuinya, terutama George. Ia cukup dewasa untuk memahami betapa seriusnya keadaan ini." Bisakah Anda membayangkan harus membangunkan anak-anak sebelum matahari terbit untuk memberitahu bahwa kakek mereka sakit kritis? Bahwa mereka harus segera pergi? Bahwa kunjungan ini mungkin akan menjadi salah satu momen terpenting dalam hidup mereka? Dalam waktu kurang dari 20 menit, keluarga Wells sudah melaju menuju Windsor melalui jalan-jalan London yang sepi, dikawal petugas keamanan yang memahami urgensi situasi tersebut. George terdiam.
menatap keluar jendela mobil ke arah kota yang terasa asing dalam gelap. Charlotte menangis pelan sambil bersandar di bahu Catherine, sementara Louis yang masih terlalu kecil untuk sepenuhnya memahami keadaan, hanya menggenggam tangan ibunya dan terus bertanya kapan mereka akan tiba. Perjalanan itu terasa sekaligus sangat lama dan terlalu singkat. Bagaimana menjelaskan kepada anak-anak bahwa seseorang yang mereka cintai sedang sangat sakit? Di Kastil Windsor, kebenaran medis terungkap. Putri Anne telah berada di sana sepanjang malam, menyaksikan sang kakak berjuang, menggenggam tangannya di saat-saat ia tampak sadar, dan melihat langsung tim medis bekerja tanpa henti untuk menstabilkan kondisinya. Perawatan pun menjadi semakin intensif. Tim medis telah melakukan segala upaya yang memungkinkan, namun kanker tersebut ternyata jauh lebih resisten daripada yang pernah dibayangkan. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi dalam 72 jam sebelum pengumuman memilukan itu disampaikan kepada publik? Krisis medis, 72 jam yang mengubah segalanya. Untuk memahami bagaimana istana sampai pada titik krisis yang begitu menghancurkan ini, kita harus kembali ke Selasa sore, 72 jam sebelumnya. Saat itu, kondisi Charles memang serius, namun masih tampak dapat dikendalikan. Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Sarah Chen dengan dukungan para spesialis dari berbagai negara di Eropa menangani pengobatan kankernya melalui intervensi agresif yang sempat menunjukkan tanda-tanda harapan. Namun, dalam sebuah pemeriksaan yang seharusnya bersifat rutin, alat pemantau medis menunjukkan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Fungsi organ Charles menurun jauh lebih cepat dari perkiraan. Kanker yang sebelumnya tampak terkendali ternyata telah menyebar dengan cara yang tidak terdeteksi oleh pemeriksaan pencitraan sebelumnya. Apa yang selama ini dianggap masih dapat ditangani, tiba-tiba berubah menjadi kondisi akut yang mengancam nyawa. Bayangkan menerima kabar seperti itu dari dokter Anda. Bayangkan diberitahu bahwa seluruh perjuangan, pengobatan, dan harapan yang selama ini dijalani mendadak berada dalam ketidakpastian. Tim medis segera mengadakan konsultasi darurat. Dr. Chen memaparkan temuannya dengan ketepatan klinis, namun semua yang hadir memahami makna di balik data tersebut. Mereka tengah menghadapi keadaan darurat medis yang memerlukan tindakan segera dan intensif. Profesor Michael Hartley, ahli onkologi senior, akhirnya mengucapkan kalimat yang menggantung berat di udara. Kami harus meningkatkan protokol pengobatan secara signifikan. 72 hingga 96 jam ke depan akan menjadi penentu. Percakapan yang tak pernah diinginkan siapapun. Malam itu, Dr. Chen duduk bersama Charles untuk menjelaskan bahwa kondisinya telah memburuk secara signifikan, bahwa tubuhnya berjuang keras meskipun upaya maksimal telah dilakukan, dan bahwa hari-hari ke depan akan membutuhkan perawatan serta pemantauan intensif. Bagaimana cara memberitahu seorang raja bahwa ia sedang menghadapi pertarungan terbesar dalam hidupnya? Bagaimana menyampaikan kabar yang bukan hanya mengubah hidup satu orang, tetapi juga berpotensi memengaruhi arah sebuah bangsa? Charles mendengarkan dengan ketenangan yang justru membuat hati Dr. Chen terasa hancur. Ia mengajukan pertanyaan teknis tentang pilihan pengobatan dan prognosis dengan pikiran analitis yang selalu menjadi ciri khasnya. Apa yang sebenarnya kita hadapi? Tanyanya akhirnya, dengan suara tenang meski beban pertanyaan itu begitu berat. Hari-hari ke depan sangat krusial, Yang Mulia. Kami akan menerapkan protokol pengobatan paling agresif yang tersedia. Tubuh Anda berjuang keras, tetapi membutuhkan seluruh dukungan yang bisa kami berikan. Charles mengangguk perlahan. Saya perlu berbicara dengan William. Ada hal-hal yang harus dibicarakan. Ia harus memahami situasi ini sepenuhnya. Percakapan itu terjadi larut malam pada hari Selasa di balik pintu tertutup. Mereka yang berada di dekat ruangan itu melaporkan mendengar suara William beberapa kali pecah diselingi keheningan panjang. Ketika William akhirnya keluar hampir 2 jam kemudian, wajahnya dipenuhi emosi, keteguhannya benar-benar runtuh. Kata-kata apa yang diucapkan antara seorang ayah yang sakit parah dan seorang putra yang mungkin harus menggantikannya.
Persiapan apa yang dilakukan ketika kemungkinan terburuk mulai terasa nyata? Krisis yang semakin cepat memburuk. Pada Rabu pagi, kondisi Charles memerlukan pemantauan tanpa henti. Ia tetap sadar, namun sangat lemah, berpindah-pindah antara momen kewaspadaan dan kelelahan ekstrim. Camilla memperhatikan betapa beratnya dampak pengobatan tersebut, bagaimana setiap hari terasa lebih melelahkan dari hari sebelumnya. Tim medis mengonfirmasi bahwa kanker tidak merespons pengobatan seperti yang diharapkan dan telah memengaruhi berbagai sistem tubuhnya. Rabu sore membawa krisis medis akut pertama. Charles mengalami apa yang oleh tim medis disebut dengan hati-hati sebagai episode jantung serius. Detak jantungnya menjadi sangat tidak stabil dan memerlukan tindakan darurat. Para dokter berhasil menstabilkannya, namun Dr. Chen kemudian mengajak Camilla berbicara secara pribadi dan menjelaskan dengan kelembutan yang menyayat hati bahwa kondisi Charles sangat rapuh dan komplikasi dapat muncul kapan saja. Keluarga harus bersiap untuk berkumpul. Pernahkah Anda menyaksikan seseorang yang Anda cintai berjuang demi kesehatannya? Pernahkah Anda merasakan ketidakberdayaan ketika menyadari bahwa seberapa besar pun kepedulian Anda, hasil akhirnya berada di luar kendali? Kamis diwarnai dengan intervensi medis intensif dan pemantauan terus-menerus. Charles tetap sadar pada beberapa periode, meski jelas terkuras oleh pertarungan yang sedang dijalani tubuhnya. Dalam salah satu momen sadar itu, ia meminta Anne untuk datang. "Sampaikan pada William," ucapnya dengan suara lemah namun penuh tekad. "Katakan padanya untuk bersiap. Katakan bahwa aku sepenuhnya percaya padanya." Anne menggenggam tangannya. Air mata mengalir di wajahnya dan berjanji akan menyampaikan setiap kata itu. Jam-jam paling kritis. Menjelang Kamis malam, Charles memasuki fase yang oleh tim medis disebut sebagai fase kritis. Tanda-tanda vitalnya tetap tidak stabil meskipun telah diberikan perawatan intensif. Peralatan medis menunjukkan pola-pola yang mengkhawatirkan. Tubuhnya sedang berjuang keras. Dengan suara yang syarat emosi, Dr. Chen menghubungi tim komunikasi dan berkata, "Siapkan pernyataan. Kondisi raja telah memburuk secara signifikan. Negara perlu diberitahu dan keluarga harus berada di sini." Saat fajar menyingsing di atas Kastil Windsor pada Jumat pagi, cahaya merah muda dan emas menyelimuti batu-batu kuno kastil. Terasa begitu damai bertolak belakang dengan apa yang terjadi di dalamnya. Keluarga kerajaan berkumpul untuk mendampingi Charles di jam-jam yang genting ini. Penantian, pengawasan, harapan yang bercampur ketakutan ketika seseorang yang Anda cintai berjuang untuk hidupnya. Ketika William tiba bersama Catherine dan anak-anak, Camilla menatap mereka dengan mata penuh kelelahan dan kecemasan. "Ia sedang beristirahat sekarang," katanya pelan. "Nata. Para dokter melakukan segalanya. Ia tahu kalian semua ada di sini. Itu sangat berarti baginya." William melangkah perlahan, menyiapkan diri untuk apapun yang mungkin ia lihat. Charles terbaring di ranjang rumah sakit, dikelilingi peralatan medis. Wajahnya pucat namun tampak damai dalam tidur. Monitor berdetak stabil, mencatat setiap detak jantung dan tarikan napas. Saat mata Charles terbuka dan melihat William, kejernihan muncul di balik kelelahan. "William," ucapnya lirih. "Kau datang?" "Tentu saja," jawab William, air mata hampir jatuh. "Kami semua di sini, Ayah. Semua mendukungmu. Apa yang akan Anda katakan dalam momen seperti itu? Bagaimana memberi harapan ketika Anda sendiri sedang mencarinya?" Pandangan Charles berkeliling ruangan, melihat keluarganya yang berkumpul di sekelilingnya. George melangkah maju dengan keberanian yang luar biasa untuk usianya, lalu dengan lembut menggenggam tangan kakeknya. "Kami semua mendukungmu, kakek," katanya dengan suara mantap meski emosinya terasa jelas. "Kakek harus terus berjuang." Dalam salah satu momen ketika Charles lebih sadar, ia menggenggam tangan William dan menariknya lebih dekat. "Dengarkan aku," katanya, "setiap kata membutuhkan usaha besar. Apapun yang terjadi, kau siap untuk ini. Kau telah mempersiapkan dirimu sepanjang hidupmu.
Kau lebih kuat dari yang kau kira, dan Catherine serta anak-anak akan selalu berada di sisimu. Ingatlah, pengabdianlah yang memberi makna pada segalanya. Bisakah Anda membayangkan menerima kata-kata seperti itu dari ayah yang sedang sakit parah? Beban tanggung jawab bercampur dengan harapan putus asa bahwa Anda belum harus memikulnya sendirian. William sempat tak mampu berbicara, emosi menyumbat tenggorokannya. Akhirnya ia berkata, "Ayah akan melewati ini. Ayah kuat, dan ayah memiliki tim medis terbaik di dunia. Kami membutuhkan ayah. Inggris membutuhkan ayah." Catherine kemudian melangkah maju dan berlutut di samping tempat tidur. "Kami semua ada di sini," katanya lembut, "dan kami tidak akan pergi kemanapun. Fokuslah pada kesembuhanmu. Biarkan kami yang memikirkan segalanya. Kami sangat mencintaimu." Wajah Charles melembut, menampakkan secercah kehangatan yang sangat dikenal oleh keluarganya. "Aku tahu," bisiknya. "Itulah yang membuatku terus bertahan." Pandangan Charles lalu tertuju pada anak-anak. "George," panggilnya pelan. Anak itu segera mendekat, mendengarkan dengan penuh perhatian. "Ya, kakek." "Menjadi orang baik bukanlah soal gelar atau mahkota," ujar Charles dengan suara lemah namun jelas. "Ini tentang kebaikan hati, tentang menggunakan apapun yang kamu miliki untuk membantu orang lain. Ingatlah itu selalu, entah aku ada di sini untuk mengingatkanmu atau tidak." George mengangguk sambil menahan air mata. "Aku akan ingat, tapi kakek akan tetap di sini untuk mengingatkanku sendiri. Kakek harus sembuh." Charlotte dan Louis kemudian ikut mendekat. Charles berusaha mengucapkan kata-kata penyemangat untuk masing-masing dari mereka. Kalimat penuh cinta dan harapan yang dibisikkan pelan seolah hanya ditujukan untuk telinga mereka. Putri Anne yang sejak pagi mempertahankan ketenangan khasnya berbicara dengan kekuatan praktis yang sangat dibutuhkan sang kakak. "Kau telah menghadapi tantangan sepanjang hidupmu," katanya tegas. "Kau akan menghadapi yang satu ini juga. Kau tidak sendirian dalam perjuangan ini." Jaringan dukungan keluarga. Camilla tetap berada di sisi tempat tidur, satu tangannya menggenggam tangan Charles, tangan lainnya dengan lembut menyentuh lengannya. Sejak krisis itu dimulai, ia hampir tidak pernah meninggalkan sisinya, menjaga dengan keteguhan yang tenang. Setelah seluruh keluarga menyampaikan dukungan dan kata-kata penyemangat, Camilla membungkuk mendekat, membisikkan kata-kata cinta dan kekuatan yang hanya ditujukan untuk suaminya. Charles tampak memperoleh tenaga dari kehadirannya, dari keluarga yang mengelilinginya, dari kesadaran bahwa ia tidak berjuang sendirian. Dr. Chen kemudian mendekati William dengan langkah tenang. "Yang mulia," katanya lembut, "kondisi raja stabil untuk saat ini. Namun 48 jam ke depan tetap sangat krusial. Beliau menerima perawatan paling mutakhir yang tersedia. Kehadiran keluarga sangat berarti. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosional memiliki dampak besar terhadap proses pemulihan. Bagaimana mempertahankan harapan ketika situasinya begitu serius? Bagaimana sebuah keluarga tetap kuat saat orang yang mereka cintai berjuang dalam pertempuran yang begitu berat?" Keluarga pun membentuk pola dukungan, bergantian duduk menemani Charles agar ia tidak pernah sendirian, memberikan kekuatan emosional yang tidak dapat digantikan oleh tindakan medis apapun. Respons dari bangsa. Di luar ruang perawatan, staf istana bekerja dengan senyap, mendukung keluarga dengan segala cara yang memungkinkan. Para pejabat konstitusional bersiaga untuk menangani tugas-tugas yang diperlukan. Tim komunikasi mengelola gelombang doa dan harapan yang datang dari seluruh dunia. Di seluruh Britania Raya, orang-orang berkumpul di Kastil Windsor, Istana Buckingham, dan berbagai titik lain di negeri itu. Mereka membawa bunga, menulis pesan dukungan, dan berdiri dalam solidaritas untuk seorang raja yang sedang berjuang demi kesehatannya. Media sosial dipenuhi pesan penyemangat. Tagar "Pray for the King" dan "Get Well Charles" menjadi tren global. Para pemimpin dunia mengirimkan pesan dukungan, dan komunitas keagamaan dari berbagai keyakinan menggelar doa serta ibadah khusus. Di dalam ruangan, waktu terasa berjalan berbeda selama jam-jam kritis itu.
Kondisi Charles tetap rapuh dan membutuhkan perhatian medis terus-menerus. Namun ia terus berjuang. Tim medis bekerja tanpa henti, menyesuaikan pengobatan, memantau setiap tanda vital, dan melakukan segala hal yang secara manusiawi mungkin dilakukan untuk membantunya pulih. Keluarga tetap berjaga, menghadirkan kehadiran dan dukungan di tengah tantangan tersulit yang pernah mereka hadapi. Memahami medan pertempuran. Untuk memahami betapa seriusnya kondisi Charles, penting untuk mengetahui apa yang sedang dihadapi tubuhnya. Kanker yang awalnya terdiagnosis dan ditangani ternyata jauh lebih agresif dari harapan. Penyakit itu telah menyebar melampaui lokasi awal, memengaruhi berbagai sistem organ dan memberikan tekanan luar biasa pada tubuhnya. Perawatan yang digunakan, meski paling canggih yang tersedia, juga sangat berat, menuntut Charles mengerahkan setiap sisa kekuatan untuk mampu menjalaninya. Di usia 76 tahun, tubuhnya menghadapi tantangan yang mungkin lebih mudah diatasi pada usia yang lebih muda. Namun usia juga membawa kebijaksanaan, sudut pandang, dan ketangguhan mental yang terbentuk dari puluhan tahun menghadapi kesulitan. Tim medis menerapkan pendekatan menyeluruh. Terapi kanker agresif, perawatan pendukung untuk organ-organ yang terdampak, dukungan kardiovaskular, serta pemantauan ketat terhadap kemungkinan komplikasi. Ini adalah keseimbangan yang sangat rapuh, mengobati penyakit tanpa membahayakan pasien. Beban penantian bagi William. Jam-jam ini membawa beban yang hampir tak tertahankan. William duduk di sisi ayahnya, berjaga sambil menyadari bahwa ia juga harus siap menghadapi kemungkinan naik takhta secara mendadak. Para penasihat konstitusi telah memberinya pengarahan, dokumen-dokumen disiapkan, rencana-rencana telah dibuat, namun semua itu ia singkirkan, memilih untuk menjadi seorang putra yang mendampingi ayahnya. Catherine melihat betapa berat tekanan itu baginya. Pergolakan antara harapan dan keputusasaan, upaya untuk tetap kuat demi anak-anak, sementara hatinya sendiri hancur oleh kekhawatiran. Ia masih berjuang, bisiknya pada William di lorong yang sunyi. Selama ia masih berjuang, masih ada harapan. George, Charlotte, dan Louis berkunjung secara bergiliran dengan pengaturan ketat, menghabiskan waktu bersama kakek mereka membawa keceriaan dan energi muda ke dalam ruangan. Kehadiran mereka tampaknya mengangkat semangat Charles di saat-saat ia sadar, mengingatkannya pada alasan utama mengapa ia terus bertahan dan berjuang. Seorang raja yang peduli. Yang membuat krisis ini terasa begitu menyentuh adalah ketika kita memahami siapa sebenarnya Charles. Bukan hanya sebagai seorang raja, tetapi sebagai seorang manusia. Ia adalah sosok yang menunggu selama 70 tahun untuk menjalankan peran yang telah ditakdirkan sejak kelahirannya. Selama masa penantian itu, ia tidak berdiam diri. Ia menggunakan waktunya untuk menjadi pembela lingkungan, pelestarian arsitektur, dialog lintas agama, serta pendukung bagi kaum muda yang kurang beruntung. Ia membawa energi yang berbeda ke atas takhta, lebih aktif, lebih berani terlibat dalam isu-isu kontemporer, dan lebih terbuka dalam mengekspresikan keyakinan yang telah ia pegang selama puluhan tahun. Ada yang mengkritiknya karena hal itu, ada pula yang memujinya. Namun, tak seorang pun dapat menyangkal bahwa ia menghadirkan keaslian dalam perannya, memanfaatkan posisinya untuk memperjuangkan hal-hal yang benar-benar ia pedulikan. Kini, belum genap 3 tahun masa pemerintahannya, masa yang telah ia persiapkan sepanjang hidup, ia harus menghadapi pertarungan terberat dalam hidupnya. Pertanyaan yang kini muncul di benak semua orang adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jawaban jujurnya adalah, tidak ada yang benar-benar tahu. Situasi medis seperti ini sangat sulit diprediksi. Charles bisa saja menjadi stabil dan perlahan memulai proses pemulihan. Ia juga bisa menghadapi komplikasi tambahan. Kanker tersebut mungkin merespons pengobatan atau justru terus berkembang secara agresif. Yang kita ketahui adalah bahwa ada beberapa hal yang berpihak padanya. Akses ke perawatan medis terbaik di dunia dan teknologi pengobatan mutakhir, dukungan keluarga yang sangat mencintainya, sebuah bangsa dan persemakmuran yang berharap akan kesembuhannya, serta
pengalaman hidup panjang dalam menghadapi kesulitan tanpa menyerah. Namun, kita juga tahu bahwa kanker adalah lawan yang tangguh, dan pada usia 76 tahun, pemulihan dari penyakit serius menjadi jauh lebih menantang. Realitas konstitusional. Jika Charles tidak mampu menjalankan tugasnya, apa yang akan terjadi? Sistem ketatanegaraan Inggris telah memiliki mekanisme untuk situasi semacam ini. Para penasihat negara dapat menjalankan fungsi kerajaan tertentu apabila raja sementara tidak mampu bertugas. Biasanya, peran ini diemban oleh anggota senior keluarga kerajaan seperti Camilla dan William. Jika ketidakmampuan tersebut bersifat permanen, William pada akhirnya akan naik tahta. Namun, itulah bukan kenyataan yang sedang dihadapi saat ini. Saat ini, Charles masih adalah raja. Ia masih berjuang, masih berharap dapat pulih, dan kembali menjalankan tugas-tugas yang ia jalani dengan penuh kesungguhan. Istana telah menegaskan dengan jelas, Charles tetap raja. Kondisi kesehatannya, meskipun serius, tidak mengubah posisinya secara konstitusional. Fokus sepenuhnya tertuju pada pemulihan, bukan pada perencanaan suksesi. Derita pribadi yang menjadi konsumsi publik. Salah satu sisi paling kejam dari kehidupan kerajaan adalah bagaimana penderitaan pribadi menjadi tontonan publik. Kebanyakan keluarga yang menghadapi penyakit serius, orang terkasih, dapat melaluinya secara pribadi, jauh dari sorotan kamera dan opini publik. Keluarga kerajaan tidak memiliki kemewahan itu. Setiap pembaruan medis dianalisis, setiap ekspresi anggota keluarga diperhatikan dengan saksama. Kepedulian bangsa meski tulus menambah tekanan pada situasi yang sudah sangat berat. William harus berduka, cemas, dan berharap sambil tetap menunjukkan ketenangan di hadapan publik. Catherine harus menopang suaminya dan anak-anak mereka sembari mengelola kecemasannya sendiri. Anak-anak harus memproses sakitnya kakek mereka dengan kesadaran bahwa dunia sedang mengamati. Beban ini nyaris mustahil, namun mereka menjalaninya dengan ketegaran yang luar biasa. Kekuatan dukungan komunitas. Hal yang sungguh mengharukan adalah gelombang dukungan yang datang dari seluruh Britania Raya dan penjuru dunia. Banyak orang yang belum pernah bertemu Charles, bahkan yang mungkin memiliki pandangan beragam tentang monarki sebagai institusi, tetap mampu melihat sisi kemanusiaan seseorang yang sedang berjuang demi kesehatannya dan mendoakan yang terbaik baginya. Ibadah doa lintas agama digelar, malam-malam doa dan vigil diselenggarakan. Pesan dukungan datang dari berbagai belahan dunia. Dukungan kolektif ini mungkin tidak dapat mengubah realitas medis, tetapi memberikan kekuatan emosional bagi sebuah keluarga yang sedang berada dalam krisis. Mengetahui bahwa jutaan orang berharap akan kesembuhan Charles, bahwa ia diperhatikan dan tidak dilupakan, memiliki arti yang sangat mendalam. Pelajaran yang dapat kita petik, krisis ini mengingatkan kita pada kebenaran-kebenaran mendasar yang melampaui status kerajaan. Kesehatan itu rapuh. Tidak ada jumlah kekayaan, kekuasaan, atau kedudukan yang dapat menjamin kesehatan. Kanker tidak peduli pada mahkota. Keluarga adalah segalanya. Dalam saat-saat krisis, yang menopang kita adalah cinta. Kehadiran orang-orang yang peduli, yang tetap tinggal di jam-jam tersulit. Kekuatan hadir dalam banyak bentuk. Kekuatan Charles tampak dalam perjuangannya. Kekuatan William dalam kemampuannya mendampingi ayahnya sambil bersiap menghadapi kemungkinan yang tidak ingin ia hadapi. Kekuatan Camilla dalam kehadirannya yang tak tergoyahkan. Kekuatan anak-anak dalam keberanian mereka mengunjungi dan menyemangati kakek mereka. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Kita menginginkan jawaban pasti, garis waktu yang jelas, dan jaminan hasil. Namun penyakit serius tidak bekerja seperti itu. Terkadang satu-satunya pilihan adalah menunggu, berharap, dan terus hadir. Kedepan, apa yang terjadi dalam hari-hari dan minggu-minggu mendatang akan bergantung pada hal-hal di luar kendali siapapun. Bagaimana tubuh Charles merespons pengobatan, apakah komplikasi muncul, dan apakah kanker dapat dikendalikan atau diperlambat. Tim medis terus bekerja tanpa lelah, keluarga tetap berjaga.
Bangsa menunggu dengan napas tertahan. Jika Charles pulih cukup untuk kembali menjalankan tugas, prosesnya akan berlangsung perlahan, kesehatannya akan tetap rapuh. Jadwalnya harus diatur dengan sangat hati-hati. Namun kembalinya sang raja, meski dalam kapasitas terbatas, akan menjadi alasan untuk merayakan. Jika pemulihan tidak memungkinkan, Inggris akan menghadapi sebuah transisi yang saat ini belum ingin kita bayangkan. William akan menjadi raja, memikul bukan hanya mahkota, tetapi juga duka kehilangan ayahnya terlalu cepat. Namun kita belum berada di sana. Saat ini, Charles masih berjuang, dan keluarganya berdiri di sisinya. Suara Anda di saat ini. Dari negara mana Anda menyaksikan krisis ini terjadi? Penyakit serius seorang raja Inggris bergema secara berbeda di seluruh persemakmuran dan dunia. Bagi sebagian orang, ini adalah kekhawatiran terhadap kepala negara. Bagi yang lain, simpati terhadap sebuah keluarga yang menghadapi krisis medis. Bagi sebagian lagi, refleksi tentang kefanaan hidup dan hal-hal yang benar-benar penting. Namun terlepas dari bagaimana Anda memandang monarki Inggris, ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam kisah ini. Bagaimana penyakit merendahkan siapapun, bagaimana cinta keluarga melampaui status, dan bagaimana harapan tetap bertahan bahkan di tengah keadaan paling sulit. Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Bagaimana Anda memaknai momen ini? Apa artinya melihat seseorang yang berada di posisi publik tertinggi harus menghadapi perjuangan yang begitu pribadi? Apakah Anda pernah memiliki anggota keluarga yang berjuang melawan penyakit serius? Bagaimana keluarga Anda melewati masa-masa sulit tersebut? Percakapan seperti ini sangat berarti. Diskusi semacam ini membantu kita mengolah kekhawatiran bersama, sekaligus merenungkan ketahanan, harapan, dan pengalaman manusia ketika berhadapan dengan krisis kesehatan saat untuk berharap. Raja Charles III tengah berjuang demi kesehatannya dalam krisis medis paling serius sepanjang hidupnya. Itulah kenyataan yang sedang kita hadapi. Namun ia masih berjuang. Keluarganya mengelilinginya dengan cinta. Tim medisnya menggunakan seluruh kemampuan terbaik yang ditawarkan oleh ilmu kedokteran modern, dan jutaan orang di seluruh dunia berharap akan kesembuhannya. Ini bukanlah sebuah akhir, ini adalah kisah yang masih berjalan, yang akhirnya belum dituliskan. Ya, situasinya serius. Ya, hari-hari ke depan sangat krusial. Ya, hasil akhirnya tidak pasti. Namun harapan masih ada. Kemungkinan masih terbuka. Masih ada seorang raja yang berjuang menghadapi tantangan ini sebagaimana ia telah menghadapi banyak ujian lain sepanjang hidupnya. William berdiri siap mendukung ayahnya dengan cara apapun yang dibutuhkan, baik dengan sekadar hadir selama masa pemulihan, maupun dengan mengambil tanggung jawab tambahan jika diperlukan. Catherine menjadi sumber kekuatan bagi seluruh keluarga. Anak-anak membawa semangat muda, energi, dan alasan untuk terus bertahan. Dan Charles sendiri, seorang pria yang sepanjang hidupnya menunjukkan ketangguhan dan tekad, terus menjalani pertarungan terpenting yang pernah ia hadapi. Di tengah beban ketidakpastian, seiring jam demi jam berlalu di Kastil Windsor, saat tim medis terus memantau, menyesuaikan perawatan, dan berharap, sementara anggota keluarga tetap berjaga, Inggris dan persemakmuran menunggu dalam ketidakpastian bersama. Kita tidak tahu apa yang akan dibawa oleh hari esok. Kita tidak dapat memprediksi bagaimana kisah ini akan berakhir. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan dukungan, menjaga harapan, dan mengakui kemanusiaan yang begitu dalam pada momen ini. Seorang raja menghadapi kefanaan hidup. Sebuah keluarga menghadapi kemungkinan kehilangan. Sebuah bangsa berharap akan kesembuhan. Itulah posisi kita saat ini. Krisis kesehatan Raja Charles III mengingatkan kita bahwa mahkota tidak memberikan perlindungan dari tantangan yang dihadapi setiap manusia. Penyakit, ketidakpastian, dan kebutuhan akan dukungan keluarga melampaui segala batas status dan privilege. William memikul beban yang sangat berat, mendampingi ayahnya yang sakit parah, sambil bersiap menghadapi kemungkinan yang tak ingin dihadapi oleh seorang anak manapun. Ia menjalani semua itu dengan dukungan Catherine, cinta dari anak-anaknya,
dan kekuatan karakter yang akan menuntunnya apapun yang terjadi di masa depan. Mahkota terasa berat bahkan sebelum dikenakan. Tanggung jawab tidak menunggu waktu yang nyaman. Namun pada saat ini, William hanyalah seorang putra yang mencintai ayahnya dan sangat berharap akan kesembuhannya. Itulah peran terpenting yang ia jalani sekarang.